Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakira Faujiah dari Fakultas Agama Islam, Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, semester 1. Di sini saya akan memaparkan rangkuman untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Tahsin Al-Quran yang diampu oleh Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Alim. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu metode tahsin dan tahfiz Al-Quran. Mempelajari Al-Quran adalah suatu kewajiban bagi umat Islam untuk membimbing kehidupan umat Islam. Seseorang tidak akan pernah dekat dengan Al-Quran jika tidak mempelajarinya, membacanya, mentadaburinya, dan mengamalkannya. Kita sebagai manusia diwajibkan untuk membaca Al-Quran. Quran kitab suci kita, firman Allah yang diturunkan untuk membimbing kehidupan kita. Adapun keutamaan mempelajari Al-Quran, yang pertama, Al-Quran sebagai tibyanan, yaitu sebagai penjelas untuk segala sesuatu. Yang kedua, Al-Quran sebagai hudan, yaitu sebagai petunjuk. Al-Quran sebagai rahmat, dan yang terakhir Al-Quran sebagai busyra, yaitu kabar gembira. Selanjutnya, materi yang kedua ada hukum nun sukun dan tanwin. Hukum nun sukun dan tanwin terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada ijhar halqi. Ijhar halqi secara bahasa adalah bayan atau jelas, sedangkan secara istilah adalah membaca nun sukun atau tanwin dengan jelas tanpa suara dengung atau disamarkan. Ada 6 huruf ijhar, yaitu hamzah, ha, ain, ha, ogin, kho. Yang kedua, idgham bigunnah. Idgham bigunnah secara bahasa berarti memasukkan. Secara istilah adalah menyamarkan atau meleburkan nun mati atau tanwin dengan huruf-huruf idgham sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid. Adapun idgham bigunnah memiliki 4 huruf, yaitu ya, nun, mim, dan waw. Yang ketiga, idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah yaitu jika nun mati atau tanwin bertemu dengan lam ro, maka harus dibaca idgham tanpa disertai dengan dengung. Yang keempat ada iqlab. Iqlab secara bahasa artinya memindahkan atau mengubah sesuatu dari asalnya. Sedangkan menurut istilah, iqlab adalah mengubah atau menggantikan nun mati menjadi mim disertai dengungan jika bertemu dengan huruf ba. Yang kelima ada ikhfa. Ikhfa yaitu secara bahasa artinya menutupi atau menyamarkan. Adapun secara istilah, ikhfa adalah menyamarkan nun mati atau tanwin karena muncul suara dengungan atau gunnah jika bertemu dengan 15 huruf. Ikhfa ini memiliki 15 huruf, yaitu ta, tha, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, do, to, zo, fa, qof, kaf. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu kitab Akhlak Halamatil Quran. Memperindah suara saat membaca Al-Quran hukumnya sunnah. Allah berfirman, Allah sangat mencintai orang-orang yang menghiasi atau memperindah bacaan dan suratnya. Dalam memperindah bacaan tidak boleh berlebihan karena dapat merusak tajwidnya, dan sebaik-baiknya bacaan Al-Quran dengan suara yang mampu menggetarkan hati pendengarnya sehingga takut kepada Allah. Jadi tujuan baca Al-Quran yang bagus itu untuk menyadarkan orang yang lalai supaya meninggalkan kelalaian mereka dan supaya mereka tertarik atau termotivasi dengan apa yang dianjurkan oleh Allah kepada kita. Dan agar mereka berhenti dari apa yang dilarang atas mereka oleh Allah dan supaya larangan itu ditinggalkan. Materi selanjutnya, materi yang keempat, bacaan gharib dalam Al-Quran. Memiliki 6 bagian. Yang pertama, bacaan saktah. Saktah yaitu berhenti sejenak tanpa bernafas dan menahan nafas sekitar 1 alif atau 2 harkat. Yang kedua, bacaan imalah. Bacaan imalah yaitu memiringkan bunyi harakat fathah ke arah bunyi harkat kasroh atau membengkokkan huruf alif ke huruf ya. Yang ketiga, bacaan ismam, yaitu menggabungkan atau mencampurkan bacaan harakat fathah dan domah disertai memoncongkan kedua bibir tanpa suara atau hanya isyarat. Yang keempat, bacaan tasil, yaitu meringankan 2 huruf hamzah yang berurutan menjadi satu yang bertujuan untuk memudahkan dan melafalkan bacaan tasil. Yang kelima, bacaan naqal. Bacaan naqal yaitu memindahkan harakat pada huruf hidup ke harokat huruf yang mati sebelumnya. Yang terakhir, bacaan ibdal, yaitu mengganti. Materi selanjutnya, materi yang kelima yaitu
pilihan waktu membaca Al-Quran dan menghatamkannya. Imam Asyuyuti rahimahullah menukil dari perkataan Imam An-Nawawi. Waktu yang utama untuk membaca Al-Quran yang paling afdol adalah apa yang dibaca di dalam sholat. Yang pertama, waktu-waktu sholat. Yang kedua, waktu malam. Yang ketiga, waktu antara maghrib dan isya. Yang keempat, separuh malam terakhir. Yang kelima, waktu fajar. Yang keenam, waktu siang hari setelah sholat subuh. Materi yang keenam yaitu hukum ro. Hukum ro terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ro dibaca tafhim. Yang kedua, ro dibaca tarkik. Yang ketiga, ro boleh dibaca tafhim dan tarkik. Yang pertama, ro dibaca tafhim, yaitu tebal. Nah, ro dibaca tafhim ini dalam keadaan ro berharokat fathah, ro berharokat domah, ro diwakofkan sebelumnya huruf fathah dan domah, ro sukun sebelumnya huruf fathah dan domah, atau ro sukun karena wakof sebelumnya terdapat alif atau wawu yang mati. Nah, yang kedua, ro dibaca tarkik, yaitu tipis. Ro dibaca tipis ini dalam keadaan ro berharokat kasroh, ro sukun sebelumnya huruf berharokat kasroh, sesudahnya bukan huruf isti'la. Selanjutnya ro sukun sebelumnya huruf kasroh, sesudahnya huruf isti'la. Ro sukun karena wakof sebelumnya huruf kasroh atau ya sukun. Yang ketiga, ro boleh dibaca tafhim atau tarkik. Jadi ro sukun sebelumnya berharokat kasroh, sesudahnya huruf isti'la berharokat kasroh atau kasrotain. Ro sukun karena wakof sebelumnya huruf istilah yang berbaris mati dan diawali dengan huruf yang berharokat kasroh. Materi ketujuh yaitu ikro tekstual dan kontekstual. Ikro tekstual maksudnya membaca Al-Quran sesuai dengan makhrajul huruf dan hukum-hukum tajwidnya. Ikro secara kontekstual maksudnya apa yang kita baca tidak hanya dari sisi lafaz, melainkan menerapkan kandungan lafaz dalam kehidupan. Materi selanjutnya yang ke-8 yaitu hikmah pengulangan ayat dalam Al-Quran. Imam Asyuyuti rahimahullah menjelaskan bahwa tikror atau takrir pengulangan ayat di dalam Al-Quran itu lebih balik daripada tauhid itu sendiri. Tidak hanya sekedar menguatkan, tetapi ada sisi keindahannya dari sisi balaghah, fasahah, dan sastra memiliki nilai yang sangat tinggi. Pengulangan ayat dalam Al-Quran termasuk bagian dari kefasihan atau keindahan yang ada di dalam Al-Quran. Materi yang terakhir yaitu wakof, ibtida, dan saktah. Yang pertama wakof. Wakof secara bahasa al-hafsu yaitu menahan. Secara istilah wakof adalah berhenti pada suatu kalimat dan nafas. Jadi wakof yaitu bagaimana berhenti pada satu ayat atau huruf yang berhenti sejenak. Yang kedua ibtida. Ibtida secara bahasa adalah bada'a yang artinya memulai. Secara istilah ulama qurra, ibtida adalah memulai membaca Al-Quran, baik memulai dari awal maupun meneruskan bacaan yang semula dihentikan. Yang ketiga, saktah. Saktah berasal dari bahasa Arab sakata yaskutu sakatan, yang artinya diam, berhenti, dan menahan. Secara istilah adalah berhenti sejenak tanpa bernafas dan menahan nafas sekitar 1 atau 2 harakat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.